اللهم اجعل علينا صلاة قوم أبرار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Ikhwatu iman rahimakumullah, para santri, orang tua wali santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini mudah-mudahan kita masih tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan waktu kita masih tetap terjaga untuk tetap semangat meningkatkan amal soleh kita. Ikhwatu iman rahimakumullah, para santri, orang tua wali santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang seringkali terjatuh pada kubangan dosa dan kesalahan. Akan tetapi itu sangat wajar sekali karena memang manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Sebagaimana diungkapkan, al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu memang tempatnya kesalahan dan lupa. Jangankan kita sebagai manusia biasa, kalau Rasulullah SAW sendiri pernah mengalami lupa dan pernah mengalami salah. Artinya kesalahan dan dosa itu sangat lumrah dan wajar sekali dilakukan oleh manusia. Tapi meskipun demikian, kesalahan dan dosa itu tetap harus diikuti dengan kebaikan-kebaikan dan amal soleh yang kita lakukan, dengan harapan mudah-mudahan dosa dan kesalahan yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul khata'in, akan tetapi manusia yang paling baik atau manusia yang melaksanakan kesalahan-kesalahan itu, tentu saja yang paling baik adalah bukan orang yang gemar atau bukan orang yang terlena dengan kesalahan itu, akan tetapi at-tawwabun, manusia yang terbaik yang diliputi oleh kesalahan dan dosa itu adalah manusia yang sesegera mungkin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala innahu huwat tawwabur rahim, Maha penerima taubat dan juga Maha penyayang. Ikhwatu iman rahimakumullah, para santri dan wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hal ini ada ungkapan yang menarik yang diungkapkan oleh salah satu ulama yang berwibawa, yaitu Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin Baina Manazil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, halaman 263. Beliau mengungkapkan, fali ahli dzunubi thalathatu anharin izamin, bagi pelaku dosa, bagi orang-orang yang berdosa, maka dia mempunyai 3 sungai yang besar. Yatatahharuna biha fid dunya, di mana sungai yang besar ini akan menghapus, akan membersihkan dosa-dosanya selama ia di dunia. Fa in lam tafi bituhrihim tuhiru fi nahril jahimi yaumal qiyamati. Akan tetapi ketika di dunia dosanya masih belum bersih oleh sungai-sungai yang besar tadi, maka akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sungai neraka jahim nanti pada hari kiamat. Apa 3 sungai yang besar yang dimaksud oleh Imam Ibnu Qayyim az-Jauziyah tadi? Yang pertama adalah Nahrut Taubatin Nasuh, yaitu sungai Taubatan Nasuha,
Yang kedua adalah wa nahrul hasanat, sungai kebaikan-kebaikan, al mustaghriqati lil auzari al muhitati biha, di mana kebaikan-kebaikan itu nanti akan menghapus, menenggelamkan segala kesalahan-kesalahan yang dilakukan olehnya. Yang ketiga adalah wa nahrul masaib al-azimah al-mukaffirah. Yang ketiga adalah sungai berbentuk musibah-musibah yang besar, di mana sungai-sungai itu akan menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Selanjutnya, Imam Ibnu Qayyim mengungkapkan, فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا, akan tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak kepada hamba tersebut kebaikan, adkhalahu ahada hadzal anhar ats-tsalatsa, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada salah satu sungai, kepada salah satu dari 3 sungai yang besar tersebut. Fawaradal qiyamata thayyiban tahiran, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bersih dan suci dari dosa. Ikhwatu iman rahimakumullah, para santri, wali santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu taubatan nasuha? Sehingga taubat nasuha ini akan menjadi penghapus atau kifarat bagi orang-orang yang melaksanakan dosa. Salah satunya sebagaimana diungkapkan dalam tafsir Al-Munir. Di sana diungkapkan ada satu riwayat di mana pernah pada suatu saat sahabat Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya mengenai taubat. Su'ila Ali radhiyallahu anhu 'anit taubati. Sahabat Ali pernah ditanya mengenai taubat. Faqala, maka Ali radhiyallahu an menjawab, yujmi'uha sittatu asya. Taubat adalah kombinasi daripada 6 perkara. Yang pertama, alal madhi minadz-dzunubi an-nadamah, menyesal atas dosa-dosa yang pernah diperbuat. Yang kedua, wal faraidhi al-i'adah, mengulang-ulang kewajiban-kewajiban yang pernah ditinggalkannya. Selanjutnya, waruddul mazalim, mengembalikan hak orang-orang yang pernah ia zalim. Yang keempat, wastihlalul husumi, meminta kehalalan kepada lawan seterunya. Selanjutnya yang kelima, wa an ta'zima ala alla ta'ud, kamu berazam, bertekad untuk tidak mengulangi kembali dosa-dosa yang dilakukan. Selanjutnya, wa anta rabbi nafsaka fi ta'atillah, engkau menggembleng, mendidik dirimu supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kama rabbaitaha fil ma'siyati, sebagaimana engkau dulu pernah mendidik dirimu, pernah menggembleng dirimu dalam hal maksiat. Ini adalah 6 perkara yang akan menyebabkan kita atau menghantarkan kita kepada taubatan nasuha. Barang siapa yang melaksanakan 4 perkara ini, maka ia sudah termasuk pada kategori taubatan nasuha. Dan taubatan nasuha ini merupakan salah satu di antara 3 sungai yang besar yang akan membersihkan dosa-dosa bagi orang-orang yang melakukan dosa. Ikhwatu iman rahimakumullah, para santri, wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ibnu Qayyim mengungkapkan, yaitu sungai kebaikan, wa nahrul hasanat, sungai kebaikan, yang nanti kebaikan-kebaikan inilah yang akan menghapus, menjadi kifarat atas segala dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Hal ini sebagaimana diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Hud ayat ke-114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal hasanati yudhhibnas sayyiati dzalika dzikrul lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa, dan itulah merupakan peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah.
Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, di antara keutamaannya adalah dia akan menjadi kifarat atau penghapus atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Atau sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW pernah mengungkapkan kepada sahabat Abu Dzar, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, hai sumakunta, di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'ata, dan ikutilah kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekan, dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan yang kamu lakukan, al-hasanata, dengan kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan. Tamhuha, karena kebaikan yang kamu lakukan itu akan menjadi penghapus atas segala dosa-dosa yang kamu lakukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga hadis Rasulullah SAW ini cukup menggambarkan bahwa di antara keutamaan amal soleh itu adalah akan menjadi kifarat atas segala dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Sungai besar yang ketiga yang dipersiapkan bagi orang-orang yang melakukan dosa. Ketika dosanya ingin diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia harus menenggelamkan dirinya pada salah satu di antara sungai. Sungai yang ketiga yang dimaksud adalah wa nahrul masaib, yaitu sungai berbentuk musibah-musibah. Musibah-musibah ini bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang sadar dan meyakini hakikat daripada musibah, sesungguhnya musibah-musibah ini akan menghantarkan dirinya pada pengampunan akan dosa-dosa yang diperbuat oleh dirinya. Maka jangan heran ketika Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam salah satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, man yuridillahu bi khairan, barang siapa yang ingin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikehendaki satu kebaikan, yusib minhu, maka orang tersebut harus diuji dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut atau maka Allah akan mengujinya dengan bentuk musibah-musibah yang Allah turunkan kepadanya. Maka oleh karena itu ketika kita diuji oleh berbagai macam musibah, maka itu sesungguhnya merupakan kebaikan-kebaikan yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika orang yang beriman dalam menghadapi musibah tersebut menghadapinya dengan sikap sabar yang luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain pernah mengungkapkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, idza ahabba qauman, apabila mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah pasti akan menguji mereka. Allah pasti akan memberikan musibah kepada mereka. Dengan begitu Allah mencintai mereka. Bagi orang yang siap bersikap sabar dalam menghadapi musibah dan ujian, maka sesungguhnya dia sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sedang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kebaikan yang dimaksud? Di antara kebaikan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya adalah dengan diampuninya segala dosa-dosa yang dia perbuat gara-gara musibah yang dihadapi oleh orang tersebut, yaitu dia menghadapinya dengan sikap sabar yang sangat luar biasa. Di antaranya ada salah satu hadis yang menggambarkan betapa beruntungnya bagi orang-orang yang beriman yang dihadapkan kepadanya musibah, tapi dia menghadapinya dengan sikap sabar. Di antaranya adalah salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ma yusibul muslimu, tidaklah seorang muslim tertimpa musibah, min nasabin, apakah musibah itu bentuknya kelelahan, wala wasabin, atau penyakit, wala hammin, atau kekhawatiran, wala huznin, atau kesedihan, wala adza, wala ghammin, atau gangguan-gangguan, hatta syaukati yushakuha,
bahkan duri yang melukai dirinya, illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Musibah yang tadi disebutkan, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus kesalahan-kesalahan karena musibah-musibah yang tadi menimpa orang-orang muslim. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang muslim yang ditimpa musibah, justru dengan musibahnya dia akan menghantarkan dirinya pada pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala atas segala dosa-dosa yang dia lakukan. Syaratnya, seorang muslim tersebut harus bersabar atas segala musibah yang dihadapinya. Coba perhatikan dalam salah satu ayat yang sangat populer, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan informasi kepada kita betapa bahagianya orang-orang yang senantiasa bersabar dalam menghadapi musibah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh pasti kami akan menguji kalian minal khauf, oleh rasa takut, wal ju', lapar, wa naqsi minal amwal, kurang buah-buahan, wal anfus, kematian, wathamarat, dan kurangnya buah-buahan. Tapi dari setiap musibah yang diungkapkan itu, wabasyiris sabirin, itu semua merupakan kabar gembira. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang sabar. Di antara kegembiraan orang-orang yang sabar adalah dosanya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala gara-gara musibah yang dihadapinya dengan sikap sabar yang sangat luar biasa. Ikhwatu iman rahimakumullah, para santri dan juga orang tua wali santri yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketiga sungai ini merupakan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi umat manusia yang padanya merupakan tempatnya salah dan dosa. Ketika kita berbuat kesalahan, tergerincir pada satu kubangan dosa, maka jangan khawatir. Jangan khawatir. Tenggelamkan saja diri kita kepada tiga sungai tadi. Sungai taubatan nasuha, sungai kebaikan-kebaikan atau amal soleh, dan sungai musibah-musibah yang menimpa dari kita, lalu kita menghadapinya dengan sikap kesabaran yang sangat luar biasa. Ikhwatu iman rahimakumullah, para santri dan orang tua wali santri yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi motivasi bagi kita, menjadi ibrah pelajaran bagi kita untuk senantiasa meningkatkan amal soleh kita. Mudah-mudahan kita sebagai manusia yang memang tempatnya salah dan dosa, yang memang oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditakdirkan kita senantiasa tergelincir pada dosa dan kesalahan, mudah-mudahan dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk diampuni dosa-dosa tersebut. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa menikmati ketiga sungai tadi, sehingga sungai-sungai tadi itu bisa menghapus segala kesalahan-kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu bagi semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلا به هو القرآن والفرقان إليه